Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dahlia Amalia. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Data Penjualan PT Sri Kandi Diamond Motors Cianjur dalam meningkatkan penjualan. Materi yang akan saya sampaikan yaitu ada pendahuluan, pertanyaan riset, metode penelitian, hasil riset, dan juga yang terakhir kesimpulan. Materi yang pertama yaitu pendahuluan. Sri Kandi adalah dealer resmi kendaraan Mitsubishi yang beroperasi di 5 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah hingga akhirnya memiliki 25 cabang. Salah satunya cabang di Jawa Barat yaitu PT Sri Kandi Diamond Motors Cianjur. Saat ini PT Sri Kandi Diamond Motors Cianjur telah memasarkan berbagai jenis mobil keluaran Mitsubishi yang dapat kita temui di pasaran, diantaranya minibus, pick up, truk, dan box. Saya mengambil data penjualan produk Mitsubishi yang dilakukan oleh PT Sri Kandi Diamond Motors Cianjur dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai 2022. Berdasarkan uraian di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penjualan PT Sri Kandi Diamond Motors dengan tujuan untuk mengetahui seberapa meningkatnya penjualan mobil dan mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi penjualan mobil Mitsubishi, serta mengetahui upaya untuk meningkatkan penjualan mobil Mitsubishi di PT Sri Kandi Diamond Motors Cianjur. Pertanyaan risetnya ada 3. Yang pertama, berapa penjualan mobil Mitsubishi di tahun 2018-2022? Yang kedua, ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penjualan mobil Mitsubishi? Dan yang terakhir, bagaimana upaya perusahaan untuk meningkatkan terus penjualan mobil Mitsubishi? Materi selanjutnya yaitu metode riset, di mana metode penelitian yang saya gunakan yaitu kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Pengambilan data yang diambil merupakan real data penjualan mobil di PT Sri Kandi Diamond Motors dari laporan tahunan stok penjualan selama 5 tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Pengolahan data, ada penyortiran data, yaitu memilah data agar lebih terorganisir sesuai dengan jenis dan kategorinya. Yang kedua yaitu validasi, memastikan bahwa data yang saya pakai ini adalah memang betul-betul valid dan kredibel. Yang ketiga yaitu peringkasan, di mana saya menghapus data yang sekiranya kurang penting sehingga yang tercantum itu data-data yang memang dibutuhkan. Yang keempat, analisis. Setelah saya mendapatkan informasi dari kumpulan data, maka saya menganalisis data tersebut. Dan yang kelima yaitu visualisasi, di mana saya melakukan visualisasi data berupa tabel dan juga grafik. Berikut merupakan hasil riset jumlah penjualan mobil Mitsubishi di PT Sri Kandi Diamond Motors dari tahun 2018-2022. Bisa kita lihat di tahun 2018 ini yang paling banyak sold ini adalah mobil FE atau truk ya, sebanyak 145 unit. Dan dalam 1 tahun Mitsubishi menjual mobil sebanyak 336 unit. 2019 menurun dengan total 230 dan masih dimenangkan oleh FE atau truk sebanyak 616 unit. Di tahun 2020 kita bisa lihat penjualan juga semakin menurun karena sempat ada pandemi COVID-19 ya, menurun dengan drastis. Total penjualan ini sebanyak 112 unit. Di tahun 2021 mulai menaik dengan total penjualan sebanyak 127 unit, dan di tahun 2022 menurun lagi dengan total penjualan 102 unit. Selanjutnya ini kita bisa lihat hasil riset dengan menggunakan grafik batang, dimana tahun 2018 ini penjualannya yang paling tinggi ya, dan 2020 ini paling rendah.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan penjualan mobil Mitsubishi di PT Srikandi Diamond Motors. Yang pertama, kinerja karyawan marketing yang menurun. Mungkin karena ada beberapa faktor ya, faktor internal dan juga eksternal. Untuk internal ini tekanan dari atasan untuk mencapai target, dan eksternal ini beberapa alasan yang tidak diinginkan seperti bencana alam dan juga pandemi contohnya. Terus yang kedua, terjadinya turnover karyawan dengan jangka waktu yang cepat. Ini kan khususnya untuk sales ya, karena sales ini mitra, dimana mitra ini kalau misalkan tidak menghasilkan penjualan maka mereka tidak akan mendapat penghasilan. Yang ketiga yaitu adanya COVID-19 yang menyebabkan penurunan penjualan secara signifikan. Bisa kita lihat tadi di tahun 2020 itu penjualan menurun dengan drastis ya, dengan tahun-tahun sebelumnya, karena permintaan daya beli masyarakat Cianjurnya juga menurun. Yang keempat, harga mobil yang naik beberapa kali dalam kurun waktu 1 tahun. Misalkan di tahun 2022 ke tahun 2023 itu harga mobil 400 juta untuk mobil truk. Nah, di bulan April ini mengalami kenaikan lagi jadi 410 juta. Di bulan Juli mengalami kenaikan lagi 10 juta, misalkan jadi 420 juta. Terus yang kelima ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM untuk kategori mobil non LCGC. Contohnya ini untuk mobil berkapasitas mesin 1,5 L liter dengan harga antara 200 juta sampai 250 juta ini dikenakan 50%. Ini diberlakukan pada periode Januari sampai Maret 2022. Yang keenam yaitu harga bahan bakar minyak yang mengalami kenaikan. Selanjutnya yaitu ada upaya perusahaan untuk terus meningkatkan penjualan. Yang pertama, memberikan insentif pada karyawan agar lebih semangat mengejar target tentunya. Yang kedua, memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen. Yang ketiga, meningkatkan promosi baik itu secara offline maupun online, misalkan di sosial media. Untuk offline mengadakan pameran dan sebagainya. Yang keempat, memberikan tawaran garansi dan promo yang menarik. Yang kelima, melakukan riset berkala tentang perubahan kebutuhan konsumen. Yang keenam, terus melakukan inovasi atau revisi pada produk. Yang terakhir yaitu meningkatkan layanan customer service yang mampu memberikan solusi. Yang terakhir, kesimpulan dari materi yang disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa penjualan mobil Mitsubishi mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2020. Itu disebabkan oleh beberapa faktor, terutama pandemi COVID-19, karena memberikan dampak yang sangat besar terhadap penurunan perekonomian di dunia. Oleh sebab itu, permintaan daya beli masyarakat pun menurun. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian harus tetap berjalan. Perusahaan PT Srikandi Diamond Motors terus mengupayakan agar penjualan mobil semakin meningkat dan dapat mencapai target. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.